Pertama kali aku tergugah. Ada apa dengan cinta? Sampai kapan kau gantung? Selalu ku bilang aku tak sebaik asmara yang terindah mewarnai bumi. Cinta gegarkan hatiku. Belum jugakah kau menyadarinya? Akulah yang pantas untuk Jadi tahun 2020 ini, alhamdulillah saya sama Mas Anto 25 tahun pernikahan. Dan Pernikahan perak ya berarti ya. Terus kita juga 25 tahun berkarir. Jadi ya alhamdulillah tadinya kita mau bikin sesuatu yang kita mau bikin persembahan kita untuk ya pencinta musik Indonesia yang selama ini mendukung, mensupport karir kita. Mau bikin konser. Tapi kan ternyata ada pandemi, jadi akhirnya konser itu harus dipending sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Terus sedih ya, sedih banget gitu. Masa sih 25 tahun gak ada apa-apa. Terus aku tadinya cuma mau minta foto sama Rio, fotoin aku sama Mas Anto yang gimana gitu. Rio punya ide yang menurut aku sih brilian banget. Ya udah teh ini aja, bikin pemotretan 25 frame, yang mana per frame-nya itu mewakili tiap tahun, dari tahun 95 ada apa, 96 ada apa, 97 apa, sampai ke tahun 2020 kita reka ulang, kita present kembali bersama orang-orang terkait di tahun tersebut gitu. Alhamdulillah gitu. Terus kita ajak teman-teman ya, ajak teman-teman yang memang terkait di tahun-tahun tersebut. Alhamdulillah sih rata-rata pada bisa mensupport, dan teman-teman stylist juga pada support, terus koyung-yung segala macam. Pokoknya kita senang banget, banyak banget sahabat yang mensupport gitu. Jadi kita ya lumayan bisa menambal rasa sedih kita yang tadinya nggak ada apa-apa. Jadi kita akan present sesuatu yang menurut aku sih luar biasa, brilian, dari idenya Rio di tanggal 4 Agustus yang mana itu tanggal pernikahan kita. menurut aku seorang Teh Meli Guslow dan seorang Mas Anto Hood adalah mereka adalah seniman yang menurut aku unik, yang pasti mereka punya style sendiri. Kalau dilihat dari appearance-nya, dari look-nya mereka sendiri aja udah terlihat mereka memang beda, yang pasti unik. Terus yang pasti menurut aku mereka jenius banget, karena setiap musik atau karya yang diciptakan sama Teh Meli dan Mas Anto ini semuanya tuh indah dan enak didengar. Kita kan nggak mungkin kerjain ini sendiri gitu, jadi akhirnya aku usulin gitu, gimana kalau misalkan kita kolaborasi juga dengan stylist-stylist keren, soalnya kita juga punya teman-teman stylist kan banyak gitu. Dan Teh Meli juga oke, akhirnya aku kontak-kontak beberapa stylist yang Teh Meli juga suka gitu ya, jadi aku kontak-kontakin dan ternyata semuanya memang menyambut dengan baik project ini. Jadi akhirnya kita bagi-bagi tuh, dibagi jadi 5 stylist dengan tahun-tahun yang setiap stylist tuh 5 tahun gitu. Dan kemarin pembagian itu jadi udah ditentukan, akhirnya ada stylist yang terpilih itu adalah Erik Alamin, terus ada Reva, Iwan Latif, Adi Suranta, dan juga Dolly Tobing gitu. Jadi ini 5 stylist keren-keren semua.
di project kali ini aku dipercaya buat nge-remake stylenya Teh Meli Guslau yang udah emang ikonik banget. Salah satunya di video klip Bagaikan Langit, Jika, terus juga ada sama Mimi KD untuk Menghitung Hari, terus juga ada Salah, terus juga ada Kelahiran Ale, dan ketika pertama kali Teh Meli dan Mas Anto menikah. Asmara, jika memang masih bisa lulus, pergi saja cintamu pergi. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir. Pertama kita ketemu di mana ya? Di Katon Bagaskara. Saya main bass buat bandnya Katon. Meli dia menggantikan Backing vokal. di Katon, bandnya Katon. Kita ketemu dan mungkin umur saya waktu itu udah bisa pasang radar gitu loh. Radarnya udah ketemu tuh. Kayaknya yang ini. Dan kemudian setelah itu kita ya ngobrol, saya curhat ke Meli, ngobrol panjang lebar sampai akhirnya menemukan waktu untuk mengatakan bahwa ayo kita kawin aja. Dan itu nggak lama, artinya cuma 3 bulan kita berteman, kita bergaul. Kenalnya cuma 3 bulan. Kemudian ya udah saya minta untuk mau nggak kita kawin aja gitu. Yang pertama aku emang momen itu tuh baru aja kehilangan sahabat. Nike, kan aku deket banget dan Bersamaan deh ya. Iya. Nebeng di kontrakannya dia di Jakarta. Pas dia meninggal, terus dia limbung ya, nggak ada temen lagi di Jakarta. Ya, dan terakhir sebelum dia meninggal juga benar-benar yang dia bilang, kayaknya yang ini cocok deh buat lo gitu. Yang padahal selama ini kalau misalnya aku pacaran selalu di create supaya putus gitu karena jadi nggak bisa kongko sama dia. Kalau punya pacar sama Mas Anto nih kayaknya dia setuju banget, tapi itu hal yang kesekian. Hal yang paling berarti ya memang karena jatuh cinta sama dia. Terus kalau di video klip Salah, aku bener-bener bikin versi barunya. Teh Meli kan sekarang udah berhijab, jadi waktu di video klip itu dia belum berhijab dan dia pakai sesuatu yang outer oranye, dalamannya biru. Nah, aku bikin versi hijabnya kayak gitu. Semua berkesan sih, cuman kayak video klip Bagaikan Langit tuh aku berkesan banget. Kenapa? Karena emang I grew up to that song gitu. Terus jadi aku juga udah ngefans banget sama beliau dari aku SMP. Terus di video klip itu kita nge-remake-nya benar-benar semuanya serba hitam kayak video klip aslinya, cuman di kukunya itu ada gambar langitnya gitu. Jadi biar mengipresentasikan Bagaikan Langit. Terus kalau yang sama Mimi KD, jadi sebenarnya itu adalah pertama kali Teh Meli nyiptain lagu buat Mimi KD Menghitung Hari. Tapi untuk stylenya di foto ini kita ngikutinnya seperti di video klip Cinta, kayak gitu. Itu juga ditularkan kepada saya di awal 97, saya menerima lagu Menghitung Hari dan juga Yang Ku Mau, yang mana dua-dua lagu ini sebetulnya bukan diperuntukkan dan diciptakan untuk saya. Jadi kenapa saya bilang begitu, karena Meli Guslau sama Mas Anto itu, kebanyakan Meli kalau mau bikin lagu tuh, aku semedi dulu ya gitu loh. Jadi mungkin ketika lagu Menghitung Hari dan Yang Ku Mau itu dia juga nggak membayangkan saya. Tapi ketika lagu itu tahun 98 saya rekam dan bisa menjadi lagu yang benar-benar hits dan membawa banyak tidak saja rezeki tapi juga perubahan yang sangat progres baik dalam urun rembuknya saya dalam permusikan di tanah air, dan juga bahkan diterima sangat baik di Malaysia, Brunei, dan di Asia Tenggara berkat lagu Menghitung Hari dan Yang Ku Mau. Terus kalau yang di video klip Jika, kita bikinnya kayak orang-orang Tibet gitu. Teh Meli pakai
bulu-bulu di kepalanya. Jadi kan waktu di video klipnya itu kan memang ceritanya lagi musim dingin kayak gitu. Kalau pembuatan lagu Jika, itu kan lagunya karya Melly, jadi aku tinggal nyanyi. Tapi waktu rekamannya memang prosesnya cukup berat buat aku, karena lagu itu tingkat kesulitannya tinggi, karena ada 3 kali pindah nada, dan itu juga kira-kira udah 2 tahunan lebih aku nggak rekaman. Terus genrenya juga cukup baru, dinamika lagunya beda dengan lagu-lagu Dewa biasanya. Hampir 5 jam kali aku take vokal tuh, biasanya tuh kayak cuman 1,5 jam ya, 1 jam 1,5 jam. Itu hampir 5 jam dengan break-break, dengan banyak break di tengah, karena mesti belajar lagi. Tapi akhirnya selesai dan ternyata sangat meledak lah gitu. Alhamdulillah sih akhirnya setelah 5 tahun menunggu dikaruniai anak lelaki. Cukup kontroversial waktu itu memberikan namanya dia, karena kakeknya waktu itu lagi ada di luar Indonesia, sempat marah-marah, yang serius dong gitu ngasih nama ke anak, kok anakku lelaki Hud. Tapi kita punya alasan sendiri gitu, karena nggak mau ada filosofi apa gitu dari nama tersebut. Ya udah kan yang sebenar-benarnya aja anaknya. Waktu dari USG pun udah ketahuan anaknya lelaki gitu. Jadi udah anakku lelaki, Hud itu adalah feminine name. Ibu sama ayah tuh orangnya baik, terus orangnya terbuka banget sama Ale sama Abe. Jadi udah kayak teman sendiri gitu. Ale sama Abe terbuka banget, kalau ada masalah apa-apa bisa cerita, terus nggak usah ada yang ditutup-tutupin gitu. Potret itu waktu itu sebenarnya bukan potret. Jadi waktu itu Mas Anto sama Ari Ayunir tuh bener-bener ngebantuin bikin musiknya untuk album solo aku gitu. Tapi kerjanya bertiga kita. Ketika kita kasih ke Koakiat waktu dulu Union Artist, terus dia bilang, oh yang kayak gini mah gue udah punya. Baru kemarin gue sign sama Dewiq gitu. Padahal mah Mel mendingan ini jadi band aja gitu, karena waktu itu semua band tuh vokalisnya cowok, ada Gigi, Dewa, segala macam cowok semua. Belum ada yang vokalisnya cewek katanya. Ya udah akhirnya kita jadi Potret. Potret lahir tahun 1995. Jadi tahun ini adalah 25 tahunnya Potret ya. Bulannya bulan apa ya? Oktober kayaknya, Oktober 1995. Personil awal saya, Mas Anto, Ari Ayunir. Terus Ari ke Amerika ganti dengan Aksan Syuman. Jadi saya, Mas Anto, Aksan. Lalu kita ada keluarga baru, ini kita dompas dari Amerika Simen tahun berapa ya? 2013. 2013. Udah 7 tahun ya. Untuk konsep 2002 ini, saya mengambil warna dari poster AADC. Kita berdua kenal Melly dan Anto udah cukup lama, apalagi saya sama Anto, karena Anto dulu salah satu murid dari ayah saya almarhum Jack Lesmana, jadi kenalnya udah dari dulu banget. Melly tentunya kenalan di awal-awal Potret ya. Gue sih kenalan sama dia di awal-awal Potret. Terus dia mengeluarkan album pertamanya solo yang kita dengerin sama-sama. Dan menurut kita dahsyat banget. Album Melly. Keren banget. Terus kita mau bikin film Ada Apa Dengan Cinta waktu itu. Dan berpikir ingin mengajak musisi, penulis, penyanyi yang bisa sekaligus menjadi
tidak hanya membuat theme song tapi membuat seluruh lagu-lagu yang ada di film tersebut dan sekalian scoringnya gitu. Dan kita nggak pokoknya waktu itu kita ngobrol balik lagi ke Meli sama Anto, balik lagi dengan patokan album tersebut gitu. Akhirnya udah. Dan ada warna yang memang kayaknya belum ada di musik Indonesia waktu itu. Yeah. Jadi kepikiran ketika ada Dengan Cinta itu adalah sebuah film yang inginnya juga memberikan warna yang baru untuk film Indonesia. Tidak ada orang yang lebih tepat daripada Meli. Terus gue inget banget kita kasih skenario nya ke Meli, kita ketemu sama Meli sama Anto di Bintaro di tahun 2000 ya, 2001 ya, 2001 gitu. Dia baca dulu, abis itu kita ketemu dan kalau toh itu adalah pertama kali Meli dan Anto bikin scoring, luar biasa banget karena satu skenario itu benar-benar mereka pelajari dan setiap bagiannya itu waktu kita ketemu udah dikasih tanda pakai apa istilahnya page breaker. Terus 2003 kelahiran anak kedua, AB. Saya bikin kayak family portrait aja. Untuk looknya polkadot dan backgroundnya juga polkadot, satu warna. Harapannya sih semoga makin harmonis keluarganya dan makin ya senang-senang aja. Oh iya, semoga makin banyak karya-karyanya di industri musik Indonesia dan mungkin juga di luar gitu. Iya. Tahun 2004 AADC mendapatkan Piala Citra. Untuk photoshootnya saya mengangkat tema red carpet, yang mana photoshootnya itu sendiri seolah-olah Teh Meli dikejar-kejar oleh para paparazzi. Tahun 2005, Teh Meli mendapatkan Piala Citra lagi dengan single yang berjudul Tentang Dia dan kebetulan featuring Evan Sender. Nah, photoshootnya juga bareng Evan, Teh Meli dan Mas Anto Hood. Untuk lebih jelasnya lihat aja pada hasil gambar nanti. Kenal Kak Meli itu dari sebenarnya sudah lama. Karena gue salah satu pencinta musik dari Melly Goeslaw. Cuman yang berkesan karena pertama kali masuk dunia musik, yaitu pertama kali kerja di MTV, dan Kak Meli pertama kali juga ketemu di situ, sempat promo album, gue yang interview. Sampai akhirnya 2004 itu manajer gua ketemu dengan Kak Meli dan sempat dapat informasi kalau Kak Meli lagi cari teman duet. Dan akhirnya gue diundang ke rumah untuk take vokal. Alhamdulillah di situ dikasih kesempatan untuk terjun ke industri musik dengan merekam satu lagu dari soundtrack film. Dan lagu ini pun keluar sebagai 10 tahun berkaryanya Kak Meli di dunia musik. Jadi kalau dikilas balik 25 tahun lalu, ini berarti progressingnya saya ketemu Kak Meli terus nih. 10 tahun, sekarang 25 tahun. Halo, saya Uti, fotografer di Rio Motret yang pegang project untuk 25 years anniversary of Melly Goeslaw. Oke, di mata saya, Teh Meli itu termasuk salah satu artis Indonesia yang berani tampil beda dari
dari penampilannya, dari even dari musik-musiknya, dari video klipnya itu pasti once dia rilis video klip tuh pasti gayanya, stylingannya tuh keren dan beda lah dari artis-artis yang lain. Tahun 2006 akhirnya kita melahirkan Bukan Bintang Biasa. Itu berawal dari aku ngefans banget sama Efse. Kalau di dalam bermusik itu kita selalu konsepnya apa, supermarket? Ya mesti ada segala macam. Kalau supermarket kan ada kacang merek A, merek B, kacangnya Ada merek es C, krim, ada ada permen. Semua ada. Jadi konsepnya yang kita bikin ya itu. Jadi ada kayak lollipop, tapi juga ada beratnya, ada ringannya sedikit. Jadi karena kita berpikir di industri musik itu harus seberagam itu, jadinya apa? Aku mikir belum ada nih gitu yang mewakili permen-permen itu gitu. Jadi terus aku kepikiran gimana kalau kita jadiin seorang bintang melakukan hal yang nggak biasa dia lakukan. Terus kepikiran, aku casting dari semua pemain sinetron, semua agensi aku teleponin, lu punya anak berapa, semua deh datengin ke rumah gue. Jadi banyak banget yang di casting. Terus akhirnya kita dapat dari 9 anak sampai akhirnya disortir lagi jadi tinggal 5. Yaitu Bukan Bintang Biasa yang kita lahirkan pertama kali lewat lagu Let's Dance Together duet sama aku. Terus mereka punya film sendiri dan alhamdulillah itu juga sampai sekarang. BBB di 2006 terinspirasi sama sebuah majalah fashion dari luar. Emang pengen sesuatu yang autentik, makanya aku kerja sama Gucci. Karena Gucci kan they're really authentic, jadi mereka tuh berani nabrakin motif, nabrakin warna. Kami dari BBB. Jadi hari ini kita lagi berkumpul dalam acara foto menuju 25 tahun ulang tahun perkawinan Teh Meli dan Mas Santo. ulang tahun pernikahan perak nih. Iya. Dan juga ada 25 tahun berkaryanya Teh Meli dan Mas Santo. Bagus. Anda yang pioneering briefing ya. Iya. Dia paling bagus. Jadi prosesnya itu kita ada audisi. Betul. Terus audisinya tadi bukan 5 orang, jadi ada beberapa orang kita audisi, kita datang ke rumahnya Teh Meli. Terus aku inget banget waktu itu tuh aku datangnya sama Ayu, ya kan Ay? Kamu lihat orang dalam ya? Hah? Aku nyogok. Teh Meli tahu aku nggak bisa, jadi aku masuk dong, nggak ada yang. Jadi kayak dari situ kita langsung film, ya kan? Iya. Abis dari musik terus kita film dan ya alhamdulillah belum ada karya lagi. Banyak sebenarnya kita tuh setiap anniversary khususnya, maksudnya kita tuh herannya adalah BBB itu kan dibentuk untuk film dan album ya, maksudnya albumnya waktu itu untuk soundtrack filmnya gitu. Cuman setiap kali kita anniversary itu fansnya sampai detik ini fansnya BBB tuh masih sangat setia sekali mendukung kerjaan kami masing-masing gitu. Makanya adalah beberapa tahun tiap anniversary Teh Meli ngebikinin lagu single-single yang kita nyanyiin untuk hadiah untuk fans-fans kami. Ya. Sebelum ada Blackpink kita dulu. Bener. Belum ada. Belum ada tuh. Belum ada. Belum ada. Black Panther kita dulu. Jadi kita duluan. ...2007 terinspirasi dari music videonya Butterfly, blue sky sama putih. Aku masukin unsur itu sama ada sedikit nuansa kain-kain, melayang-layang. Jadi emang nuansanya itu agak halu ya. Nah waktu aku dapat project film Butterfly, terus aku tanya ke produsernya, ke PH-nya, ini cowoknya bisa nyanyi nggak gitu. Terus dia tanya ke manajemennya bilang bisa kok, bisa nyanyi. Terus aku tes, kalau nggak salah aku tes, ya kita tes ya. Kita tes, Andika bisa nyanyi, ya udah. Terus akhirnya aku duet sama Andika. Jadi keuntungannya karena kalau yang nyanyi adalah pemainnya sendiri, pas promonya tuh ya sekalian gitu. Sekalian promo film, sekalian di situ juga kita nyanyi. Alhamdulillah nggak nyangka juga gitu, Butterfly menjadi salah satu lagu yang pada tahun itu banyak
disukai oleh banyak orang dan membawa nama Andika itu menjadi salah satu penyanyi Indonesia. Kalau ngomongin Teh Meli dan Mas Anto, mereka berdua termasuk salah satu yang berjasa di karir gua. Gue pertama kali ketemu sama mereka di tahun 2008. Waktu itu gua lolos casting untuk jadi pemeran film Butterfly, yang kemudian film tersebut juga mengajak pemeran di filmnya untuk nyanyi duet sama Teh Meli, dan kebetulan gua terpilih untuk mewakili proyek itu dan ngerasa bahwa film Butterfly dan lagu Butterfly adalah batu loncatan yang begitu luar biasa buat karir gua. Jadi memang dari titik itu akhirnya banyak orang notice dengan gua saat itu.